Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. An-nasabus syarif, nasab yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam ila anqala Ibnu Qusay, ya. Sampai situ ya. Ila anqala Ibnu Qusay min zaujihi Huyai binti Halil al-Khuzaiyah atau Hulail al-Khuzaiyah, wa kana ila Qusayyin fil jahiliyati hijabatul baiti wa siqayatul haji wa it'amuhul musamma birrifadah. Oke, silahkan siapa mau baca? Ya? Siapa? Citra. Silahkan. Ya, baca. Hah? Sampai ya, silahkan. Ibnu Qusay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, wa kana ila Qusay, dan adalah kepada Qusay fil jahiliyati, pada zaman jahiliyah, hijabatul baiti, yaitu hijabnya Baitullah atau yang kita sebut kelambunya Baitullah, itu yang warna hitam biasa. Jadi pembahasan kita selanjutnya ini terkait nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnu Qusay. Jadi sedikit mengulang pelajaran yang sebelumnya. Jadi Muhammad bin Abdullah, Muhammad anaknya Abdullah, ya, Ibnu Abdul Muttalib anaknya Abdul Muttalib, Ibni Hashim anaknya Hashim, Ibni Manab anaknya Ibnu Manab, Ibni Qusay dan anaknya Qusay. Jadi Al-Qusay ini adalah kakeknya Rasulullah yang keberapa? Berapa? Kakeknya Rasulullah yang keberapa? Kelima. Bapaknya siapa? Kakeknya? Satu, kakek pertama. Yang kedua? Belum. Ya, Hashim. Yang ketiga? Abni Manab. Yang keempat? Qusay. Inilah yang keempat yang sedang kita bahas, yaitu Ibnu Qusay. Okey. Wa kana ila Qusay fil jahiliyati hijabatul baiti, dan adalah kepada Qusay, artinya diberikan selanjutnya kepada Qusay ini fil jahiliyati, pada zaman jahiliyah, apa dia? Hijabatul baiti, yaitu hijabnya atau tirainya atau kelambunya Baitullah. Jadi yang menangani masalah hijabnya Baitullah, yang menangani masalah kelambunya Baitullah siapa? Qusay. Okey, terus wasiqayatul haji, dan meminumkan orang-orang yang berangkat haji, itu siqayatul haji. Jadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa terkait dengan perkara-perkara peribadatan yang ada pada jahiliyah yang berkenaan dengan haji atau manasiknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu ada orang-orang tertentu yang menangani tentang itu, dan dibagi-bagi pada orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, diantaranya di sini adalah masalah orang yang menangani pemberian minum orang-orang yang berangkat haji ke Baitullah. Jadi siapa yang tangani di sini? Qusay juga yang tangani tentang itu. Oke, terus apa lagi?
Ya, wa it'amuhu al-musamma birrifadati, dan memberikan dia, artinya orang yang berangkat haji itu makanan, it'amuhu memberi makan, ia al-musamma yang dinamakan atau yang diistilahkan birrifada, dengan rifada. Jadi terkait dengan memberikan makanan kepada orang yang berangkat haji ke Baitullah, siapa yang menjamu mereka, siapa yang membuatkan mereka konsumsi, ya, itu disebut dengan rifadah. Konsumsi tersebut yang menangani tentang itu adalah Qusay juga. Jadi ada 3 tanggung jawab yang dibebankan kepada Qusay pada zaman jahiliyah. Yang pertama masalah kelambu Ka'bah, yang kedua masalah meminumkan orang-orang yang berangkat haji, kemudian yang ketiga adalah memberi makan orang-orang yang berangkat haji. Okey, apa lagi? Ya, wan nadwatu, dan nadwah. Nadwah ini adalah forum diskusi atau tempat di mana mereka membicarakan hal-hal yang terkait dengan bangsa mereka pada saat itu dan ke depannya. Itu disebut dengan an-nadwa. Nah, an-nadwa ini wahia asyura, yaitu tempat bermusyawarah. Dia adalah syura, permusyawaratan, atau bahasa kita dikenal dengan parlemen, kurang lebihlah seperti itu. Jadi pada saat itu ada parlemen kecilnya yang disebut dengan nadwa. Tempatnya itu disebut dengan Darun Nadwa. Nah, nadwa ini itu bukan, ya, nadwa itu bukan sesuatu yang bersumber dari terdahulu sebelum Qusay. Dalam satu pendapat, ya, ada yang mengatakan bahwa yang memunculkan yang namanya nadwa, ya, yang menjadi orang-orang yang mempunyai ide tentang an-nadwah itu adalah Qusay. Jadi tidak ada sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya itu hanya masalah kelambu Ka'bah, memberikan minum dan memberikan makan. Itu pada nenek moyang mereka terdahulu. Nanti pada zamannya Qusay barulah dia pencetusnya itu parlemen atau yang disebut dengan Darun Nadwa. Okey, terus la yatimmu amrun illa fi baitihi, yang tidak akan sempurna suatu perkara, suatu masalah kecuali pada rumahnya. Dalam artian, ya, setiap permasalahan yang mereka hadapi pada saat itu terkait dengan kehidupan mereka yang sulit mereka pecahkan, kemudian mereka diskusikan, selalunya berakhir di rumahnya Qusay. Itu menandakan bahwa beliau memang orang yang ditokohkan pada saat itu, orang yang dituakan. Ya, terus wal liwa'u, dan begitu juga al-liwa. Ya, al-liwa itu adalah bendera atau panji peperangan, disebut dengan al-liwa. Jadi ada muntung pada zaman terdahulu itu budaya mereka itu kalau berperang itu ada panji-panjinya, ya, ada semacam benderanya, dan itu macam-macam. Ada yang paling di depan, paling besar, ada yang sedikit kecil, ada yang sangat kecil. Nah, itu merupakan suatu simbol kegagahan suatu pasukan kalau punya bendera, kurang lebih seperti itu. Nah, al-liwa la tu'qadu rayatun li harabin illa biyadihi, dan tidak pernah diikat itu satu bendera, satu panji peperangan, illa biyadihi, kecuali dengan tangannya. Artinya tentunya dia yang orang yang menentukan apakah kita ini berperang atau tidak. Artinya bahasa kasarnya dia adalah panglimanya, kurang lebih seperti itu. Oke. Terus ya, Abdiddar. Okey. Walamma asyrafa 'alal mauti, dan ketika asyrafa 'alal mauti, dia sudah mendekati kematiannya, ya, mau meninggal pada saat itu. Kenapa? Ja'alaha, maka ia jadikan liwa tersebut itu, bendera tersebut itu, biyadi ahadi auladihi, pada tangan salah seorang daripada anak-anaknya Abdiddar, ya. Ya, ia jadikan pada, artinya dia berikan kepada salah seorang anak-anaknya yang mana mereka itu adalah marga Abdiddar, namanya marganya itu, anak-anaknya ke bawah. Jadi diserahkan kepada salah satu daripada mereka al-liwa tersebut. Terus Banu Abdi Manafin ajma'u rahyahum ala alla yatruku bani ammahu. Ya.
Lakin akan tetapi, nah muncul permasalahan di kemudian hari sepeninggal daripada Qusay. Apa dia? Banu Abdi Manaf, ya. Banu Abdi Manaf ini, ya, keturunan-keturunan Abdu Manaf ini, ajma'u ra'yahum, mereka mengumpulkan, ya, pendapat mereka, pandangan mereka, mereka sepakat maksudnya, ala alla yatruku bani ammihim Abdaddari. Okey. Untuk tidak membiarkan, ya, keturunan-keturunan dari paman mereka Abdiddar. Jadi mereka ini bahasa kita kurang lebih cemburulah, kurang lebih seperti itu. Jadi Banu Abdi Manaf ini mereka bersepakat agar supaya jangan membiarkan, ya, keturunan dari paman mereka sendiri yang bernama Abdiddar ini yastaksiruna bihadhil mafakhir, ya, berbangga-bangga bihadhil mafahir, akan ini kemewahan ini. Jadi yang mendominasi rata-rata terkait dengan bait hijabatul bait, ya, kelambu Ka'bah, siqayatul haji, kemudian ripada, kemudian nadwa, kemudian al-liwa, itu semua yang mendominasi adalah Qusay. Nah, ini kan merupakan suatu kebanggaan orang-orang Arab pada saat itu. Dan yang menangani itu didominasi oleh satu orang. Jadi otomatis keluarga-keluarganya yang lain, yang mana mereka adalah Banu Abdi Manaf, ini kemudian bahasa kasarnya kayak cemburu. Akhirnya mereka sepakat jangan biarkan si keturunannya Qusay ini ke bawah. Itu mereka semua yang memonopoli, yastaksiruna, mereka semua yang menangani masalah al-mafakhir ini, kemewahan-kemewahan ini, kebanggaan-kebanggaan ini. Nah, terus ya, wakada yufdil amru ilal kitali, dan hampir saja perkara itu, ya, masalah itu kemudian membawa kepada pertempuran karena kecemburuan atau ketidaksukaan di sebagian daripada keturunan Abdi Manaf, yang mana mereka juga itu adalah keluarganya juga di sendiri. Mereka tidak setuju, ketidaksetujuan itulah yang kemudian hampir menyebabkan terjadinya pertempuran, saling berebut al-mafakhir atau kebanggaan itu mereka perebutkan. Jadi ya, kali zaman jahiliyah kurang lebih lah seperti itu. Sampai sekarang pun orang-orang biasa bermasalah antara satu dengan yang lain terkait dengan sesuatu yang dianggap sangat membanggakan, khususnya masalah harta, kurang lebih seperti itu. Bahkan lebih dekat antara satu saudara dengan saudara yang lain itu terkadang saling membunuh hanya terkait dengan masalah warisan, kurang lebih seperti itu, berebut warisan. Nah, beginilah juga statusnya atau keadaannya si Qusay ini ketika beliau sudah meninggal. Kemudian semua kebanggaan itu ditangani oleh anaknya, keturunannya ke bawah yang disebut dengan Abduddar, Abdu Manaf. Pada saat itu kemudian mencoba untuk mengganggu dominasi mereka dengan cara, ya, memunculkan masalah-masalah yang kata musannif di sini hampir saja terjadi pertumpahan darah. Terus ya, laula an tadarakal amra uqalaul fariqaini, andai kata tidak bersegera untuk menangani masalah tersebut, ya, al-amra, tadarakal amra, tidak bersegera menangani masalah tersebut uqalaul fariqaini, ya, orang-orang cerdasnya daripada dua kelompok. Akhirnya kemudian pertempuran itu tidak terjadi, perkelahian itu tidak terjadi karena masing-masing kubu yang satu siapa? Jangan dulu, yang lain dulu. Saya mau uji fokusnya ini anak-anak yang di depan. Fokus nggak ada atau tidak? Siapa kubu yang satu? Wah, itu kan. Jadi matanya kemana, pikirannya kemana, nggak fokus. Oke, siapa kubu yang bertikai tadi? Ini dulu yang kecil. Itu kan nggak fokus. Panik nggak? Oke. Yang kecil. Kubu siapa? Oke, jilbab merah. Kubunya siapa? Satu yang bertikai. Kubunya siapa? Satu. Ada dua orang yang bertikai, hampir berkelahi gara-gara memperebutkan
satu simbol yang menjadi kebanggaan orang Arab pada saat itu. Simbol pertama adalah kelambu Ka'bah, hijabatul bait. Yang kedua, siqayatul haji, masalah meminumkan orang yang berangkat haji. Yang ketiga, ar-rifadah, memberi makan orang haji, penanganan tentang itu. Yang keempat, an-nadwa, ya, forum diskusi musyawarah, an-nadwa, parlemen. Yang kelima, liwa, bagus, bendera, ya, bendera atau panji-panji peperangan. Ini yang diperebutkan oleh dua kubu. Kubu yang pertama siapa? Bagus, kubu Abdiddar, yang mana mereka ini, Abdiddar ini adalah orang yang kemudian diamanahkan kepada mereka untuk menangani semua ini oleh Qusay. Yang kubu yang satu yang melawan ini, yang mencoba untuk mengganggu fokus mereka terhadap dominasi tersebut adalah Bagus. Abdul Manaf. Enak kan begitu kalau fokus dipahami di ceritanya. Oh, begini. Oke. Nah, keduanya hampir saja berperang. Andai kata tidak ada orang yang bijak di masing-masing kubu itu. Kubu yang pertama kubunya Abdul Manaf, kubu yang kedua adalah kubunya Abdiddar. Andai kata tidak ada orang bijak di masing-masing kubu itu yang kemudian membicarakan itu secara kekeluargaan dengan baik-baik, dengan penuh kedamaian. Nah, itu yang dimaksud laula antadarakal amra uqalaul fariqain. Oke. Terus ya atau akhirnya kesimpulan daripada kedua kubu tersebut setelah kemudian diadakan pembicaraan secara kekeluargaan, kesimpulannya begini. Atau Bani Abdi Manaf as-siqayata. Akhirnya Abdiddar tadi itu kemudian memberikanlah apa dia? Siqayah, masalah terkait minumannya orang yang berangkat haji itu kepada Abdi Manaf. Akhirnya okelah kalau begitu saya serahkan ini satu bagian. Apalagi ya warripadata, selain dari masalah meminumkan orang yang berangkat haji, arripadah juga diserahkan kepada Abdi Manaf. Ya, arripadah itu terkait dengan memberi makan. Oke. Terus ya, pada mata akhirnya berkekalanlah kedua itu, yaitu as-siqayah dan ar-ripada, bihim pada mereka, pada Abdi Manaf ini, ila anin tahata, sampailah kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, sampai ke keturunan-keturunannya ke bawah sampai kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib itu apanya Rasulullah? Ya, jangan dulu yang lain. Anak-anak kecil. Abbas bin Abdul Muttalib itu apanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini dulu siapa namanya? Siti Aisyah. Oke, apanya Rasulullah? Oke, nih yang kecil. Siapa apanya Rasulullah? Istrinya. Pamannya. Kenapa tahu pamannya? Sampingnya lagi. Apanya Rasulullah? Pamannya katanya. Setuju enggak? Setuju? Oke, ye. Mana itu yang berteriak ye? Mana? Alasannya kenapa? Dari mana tahu? Bagus, itu yang saya maksud. Jadi kalau fokus begitu, karena Abdul Muttalib adalah kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdul Muttalib kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari bapaknya Abdullah, kan begitu. Otomatis Abdullah dengan Abbas bersaudara. Bagus. Nah, Abbas itu adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, apa yang berkekalan atau yang berkesinambungan kepada mereka sampai kepada kakeknya, sampai kepada pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib, yang dua itu berkekalan dari Abdi Manaf
dari Abdi Manaf ke bawah keturunannya sampai kepada pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menangani yang dua itu, yaitu satu Sikoyah, yang kedua adalah Ar-Rifadah. Oke, selanjutnya summa libanihi min ba'dihi, kemudian kepada anak-anaknya lagi Abbas terus ke bawah min ba'dihi sampailah saat ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, apalagi? Nah, ammal hijabatu, adapun yang terkait dengan kelambu Ka'bah itu atau penutup Ka'bah itu, fabaqiyat biyadi Bani Abdiddar, itu tetap pada tangannya Bani Abdiddar, keturunannya Abdiddar. Artinya kalau masalah kelambu Ka'bah itu ya tetap saja mereka yang miliki. Yang diserahkan kepada Abdi Manaf tadi yang protes itu hanya ada dua itu saja. Selebihnya tetap menjadi tanggungan atau milik atau penanganan daripada Abdiddar. Bagus. Satu, yaitu hijabah. Wa aqarrahum lahumus syar'u, dan diakui itu artinya penguasaan atau tanggung jawab itu kepada mereka asyar'u, oleh syariat, artinya oleh syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kan semua perkara jahiliyah, belum ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam terlahir membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, itu syariat, apakah dia batalkan tanggung jawab atau penanganan terkait dengan masalah al-hijabah itu? Tidak. Jadi Islam tetap mengakui bahwa yang menangani masalah kelambu Ka'bah itu adalah keturunan daripada Abdiddar. Oke. Fahiya pihim ilal ana, maka dia artinya al-hijabah itu pihim pada mereka ilal an, sampai sekarang ini. Jadi kalau kalian ke Makkah misalnya, kemudian lihat kelambu Ka'bah itu dibolak-balik, diganti dan lain sebagainya, kemudian ada yang bertanya sama kalian, itu yang ganti itu siapa itu? Jawab saja sesuai pengetahuan kalian di dalam kitab ini, yang mengganti itu adalah keturunan daripada Abdiddar, anak-anaknya itu ke bawah. Jadi mereka yang tangani masalah itu. Oke, terus ya, ini dia. Nah, Abdiddar itu siapa sih? Siapa yang namanya Abdiddar? Abdiddar itu asalnya nama orang sebenarnya, ya, nama orang, kemudian keturunannya ke bawah itu kemudian disebut dengan marganya Abdiddar. Jadi marga ini istilahnya, marga Abdiddar. Kurang lebih seperti itu. Kalau di kita ada juga yang seperti itu, masih mengamalkan istilah-istilah kemargaan. Khususnya daerah-daerah Batak itu, daerah-daerah Sumatera, ada yang disebut dengan apa, marga-marga Batak itu ada ada Sitompul, ada apa lagi, Simbolong, ada apa lagi, ada orang Sumatera di sini ya? Hah? Tidak ada. Banyak itu marga-marga yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita di Sulawesi jarang menggunakan istilah kemargaan itu. Walaupun mungkin ada di antara kita yang mungkin punya marga. Siapa di sini yang tahu marganya? Ada? Ada yang tahu marganya sendiri? Tidak ada? Hah? Hah? Kenapa? Apa tuh dia marganya? Jelas itu dia kalau Syarifan. Ada marga-marga tertentu. Jadi Abdiddar itu adalah nama suatu marga yang bersumber pada satu orang, nama orang sebenarnya. Nah, siapa mereka Abdiddar ini? Nah, ini yang Anda sebutkan, Banu Syaibah. Mereka adalah anak-anaknya Syaibah bin Utsman, anaknya Utsman bin Abi Tolha, anaknya Abi Tolha, bin Abdul Aziz, anaknya Abdul Aziz, bin Utsman, anaknya Utsman, bin Abdiddar, anaknya Abdiddar. Jadi asalnya itu adalah orang yang bernama Abdiddar. Oke, terus wa ammal liwa'u, adapun bendera atau panji itu, bendera peperangan itu, panji itu, ya, pada mapihim itu berkekalan, artinya berterusan pihim pada mereka, pada Abdiddar ini, hatta abtalahul Islam, sampai kemudian Islam membatalkan itu. Oke, ya, Islam kemudian membatalkan itu, waja'alahu, terus ya,
Dan Islam menjadikan bendera atau liwa itu haqqan, menjadi haknya lil khalifati, kepada seorang khalifah alal muslimina, yang memimpin orang-orang Islam. Dibatalkan itu kemudian dialihkan kepunyaannya atau wewenangnya atau tanggung jawabnya kepada siapa saja yang menjadi khalifah. Terus ya, yad'uhu, yang ia letakkan itu, dia letakkan, artinya syariat itu meletakkan bendera tersebut fi man yarahu salihan lahu, kepada orang yang dianggap oleh syariat itu salihan, baik lahu, baginya, bagi kepemimpinan itu, yang layak untuk diangkat menjadi seorang khalifah, yang layak diberikan kepada dia al-liwa tersebut, maka Islam atau syariat itu membenarkan itu, diserahkan ke situ tanggung jawabnya. Wa kadzalika an-nadwa, begitu juga an-nadwa. Jadi yang tetap menjadi wewenang awalnya setelah dibagi-bagi ini, yang tetap menjadi wewenangnya Abdud Dar itu, satu adalah masalah kelambu Ka'bah, yang kedua adalah masalah bendera, kemudian yang ketiga adalah masalah nadwa, forum nadwa, itu yang menjadi hak mereka. Ada satu yang dilegalkan di dalam Islam, ada satu yang dilegalkan oleh syariat Islam, dan ada dua yang dibatalkan oleh syariat Islam. Okey, yang satu yang dilegalkan atau diakui oleh Islam itu apa? Jangan dulu, ini dulu. Apa? Hah? Murid baru? Hah? Tahun lalu. Paham gak alur ceritanya? Enggak paham. Oke, enggak paham. Coba yang kecil ini tadi, yang siapa tadi namanya? Ya, Fauziah tadi menjawab pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, kali ini ada satu yang dilegalkan oleh syariat Islam terkait masalah kewenangan keturunannya Abdud Dar. Ada satu yang dilegalkan, ada dua yang dibatalkan, tidak diakui oleh syariat Islam. Yang satu yang diresmikan atau yang diakui oleh syariat Islam itu masalah apa? Terkait dengan apa? Bendera. Sampingnya. Ya, masalah atau kewenangan dalam menangani kelambu atau Ka'bah atau tirai Ka'bah itu diakui oleh syariat, dan ada dua yang dibatalkan, tidak boleh menjadi tanggung jawabnya atau tidak boleh menjadi wewenangnya setelah Islam itu datang, setelah syariat itu tegak. Apa dia? Yang kedua terkait dengan panji peperangan, ya, tentang terkenal al-liwa, bendera. Kemudian yang kedua an-nadwa, yaitu forum atau tempat diskusi, tempat musyawarah itu. Nah, untuk yang dua itu diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada khalifah, kepada siapa setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagus, kepada Abu Bakar yang tangani masalah liwa, dan begitu juga masalah nadwa. Setelah baginda Abu Bakar diserahkan kemana lagi? Padahal bukan dia anaknya Abu Bakar, Umar. Kenapa diserahkan sama dia? Padahal bukan dia anaknya, bukan dia keturunannya. Kenapa diserahkan kepada baginda Umar? Yang dua itu kenapa diserahkan kepada dia? Karena beliau adalah seorang khalifah setelah baginda Abu Bakar. Setelah baginda Umar diangkat lagi khalifah berikutnya, siapa dia? Utsman, diserahkan lagi kepada baginda Utsman. Okey, terus ya, wa Qusay, adapun Qusay itu Ibnu Kilabin adalah anaknya si Kilab namanya, anaknya Kilab. Nah, Kilab itu artinya anjing. Kenapa kaget? Anak anjing. Qusay itu anaknya Kilab. Kilab itu artinya adalah anjing. Apakah itu nama dia? Bukan. Kilab itu adalah gelarnya. Ya, bukan namanya itu. Kalau namanya, kalau saya tidak salah, Hakim namanya. Jadi Hakim.
Nah, kenapa beliau digelar kilab? Ya, karena dalam riwayatnya itu beliau banyak sekali atau sering sekali kemudian berburu di tengah hutan menggunakan anjing, sehingga digelarlah dia anak anjing. Bukan maksudnya anak betulang, bukan seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, ada juga riwayat yang mengatakan kilab itu gelar bukan nisbat kepada ainnya atau zatnya anjing tersebut, tetapi dinisbatkan kepada kehebatan spesies yang namanya kilab. Apa saja itu spesies anjing? Serigala, anjing, apalagi? Harimau satu spesies dengan anjing harimau. Harimau itu satu spesies dengan kucing, macan. Nah, itu semua. Itu saja. Serigala, apalagi yang kalian tahu spesies tentang itu. Jadi spesies ini punya satu tabiat yang lain daripada yang lain. Apa dia tabiat yang paling mencolok, sifat yang paling mencolok? Ya, bagus. Ganas, pemberani. Nah, itu yang dimaksud. Jadi hakim ini dia punya sifat pemberani. Ada yang mengatakan seperti itu. Oke, tapi ya ada dua riwayat. Riwayat yang disebutkan di dalam kitab Madarijus Sa'ud itu dikatakan adalah karena beliau sering berburu menggunakan serigala atau menggunakan anjing. Dan kilab ini adalah kakek yang ketiga dalam kitab yang saya baru sebutkan tadi, itu kakek yang ketiga daripada Sayyidatuna Aminah. Siapa? Ibundanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kakek yang keberapa? Saya ulangi, yang ketiga dalam kitab yang saya sebutkan. Kakek yang ketiga, ya, kakek yang ketiga daripada Sayyidatuna Aminah. Kakek yang ketiga daripada cocok minta wadi. Kakek yang ketiga dari Aminah toh. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf. Okey, kakek pertama Abdul Manaf bin Zuhra, kakek yang kedua, kemudian ini kilab. Cocok nih. Hanya satu pendapat saja, dalam artian di dalam kitab Madarijus Sa'ud itu dikatakan bahwa beliau adalah kakek yang ketiga Sayyidatuna Aminah. Nah, Rasul berarti bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam artian suaminya Sayyidatuna Aminah itu adalah bagus, sepupu. Entah sepupu berapa kali namanya itu kalau begitu. Cuma kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Abdullah bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kilab ini adalah kakeknya yang keberapa? Ya, kakeknya yang keempat. Tetapi belum tentu Aminah lebih tua daripada Abdullah. Belum tentu seperti itu. Walaupun dia paling tinggi, paling dekat ke kakeknya kilab, kemudian bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam agak ke bawah, bukan berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih muda dari Abdullah itu lebih muda daripada Sayyidina Aminah. Okey. Terus Ibni Kilab min zaujihi, dari istrinya yang bernama Fatimah. Jadi Kilab ini istrinya namanya Fatimah binti Sa'adin wahia Yamaniyah, dan dia adalah orang Yaman. Min Uzdu Shanu'ah, dari satu kabilah yang disebut dengan Uzdu Shanu'ah. Uzdu Shanu'ah yang ada di daratan Yaman. Uzdu Shanu'ah ini kalau saya tidak salah itu masih keturunan daripada Himyar, suku Himyar, yang mana mereka ini masih dikategorikan bangsa Sabak yang ada di Yaman. Nah, pernah dengar bangsa Sabak? Sabak, kaum Sabak. Kaum Sabak. Kaum Sabak itu adalah kaumnya siapa? Kaumnya Ratu Balqis. Ratu Balqis, kaumnya itu kaum Sabak, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi Fatimah, istri daripada Kilab ini, itu berasal dari sana. Dia berasal dari situ. Oke. Terus ya. Ya.
Ya. Ibnu Murrah, anaknya Murrah, min zaujihi, daripada istrinya yang bernama Hindun, Hindun binti Saririm bin Bani Pihir bin Malik. Ya, nah, Ibnu Murrah ini dalam suatu riwayat dikatakan adalah kakek yang keenamnya baginda Abu Bakar. Kakek keenam baginda Abu Bakar dan merupakan salah satu kakek keberapanya Imam Malik. Jadi nyambung semua itu. Abu Bakar nyambung ke atas, Imam Malik juga nyambung ke atas keturunannya dengan keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma untuk Imam Malik tidak diketahui kakek keberapanya. Nah, untuk Abu Bakar dia adalah kakek yang keenam. Itu dalam riwayatnya. Terus ya, Ibnu Ka'bin. Nah, Murrah ini adalah anaknya Ka'bun. Nah, Ka'bun ini apa nama? Ka'bun ini adalah gelar ya, bukan nama. Saya lupa namanya ini. Yang jelasnya Ka'bun ini merupakan suatu gelar kepada dia karena dia mempunyai posisi yang tinggi di masyarakat. Jadi Ka'bun itu kalau mau diartikan secara harfiah adalah tinggi. Makanya Ka'bah disebut Ka'bah karena dia mempunyai posisi atau status tinggi dalam artian mulia. Ka'bun juga ini distilahkan Ka'bun apa namanya nih? Mata kaki. Kenapa disebut Ka'bun itu mata kaki? Karena memang dia menonjol tinggi keluar, makanya disebut dengan Ka'bun. Jadi pada dasarnya Ka'bun itu sesuatu yang tinggi, tapi untuk Ka'bah bukan tinggi secara fisik ya, secara fisik bukan, tapi untuk Ka'bah disebut tinggi karena memang mulia, tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, makanya disebut dengan Ka'bah. Nah, orang ini Ka'bun ini adalah gelar kepada dia karena dia memang orangnya itu mulia sekali, tinggi sekali. Oke. Min zaujihi, dari istrinya yang bernama ya Wahsyiyah binti Saiban mim Bani Pihir, daripada Bani Pihir Aidon. Jadi sama-sama Bani Pihir juga, keturunannya Pihir. Oke. Nah, Ka'ab ini adalah anaknya Lu'ai ya, dari istrinya yang bernama Ummu Ka'bin. Mariah namanya. Ummu Ka'bin kunyahnya namanya Maria, putrinya Ka'ab min Qudo'ah, daripada Bani Qudo'ah. Ya, jadi sama margai kakek-kakeknya ke atas istrinya Ka'ab dengan Qusay itu tadi. Qusay juga termasuk daripada orang yang berasal daripada Bani Qudo'ah. Oke. Ya, Ibni Ghalib, anaknya Ghalib. Ya, anaknya Ghalib min zaujihi, dari pasangannya yang bernama Ummu Lu'ai, Salma binti Amrin al-Khuzai, orang Khuzai juga. Oke. Kakek keberapanya itu Rasulullah? Hah? Ada yang fokus, saya sendiri tidak fokus ini. Kakek keberapanya itu? 1 2 3 4 5 6 ya betul 8. Kakek ke-8 Ibni Lu'ai. Oke. Sekarang kakek yang ke-9 Ibni Pihir. Jadi Lu'ai itu adalah anaknya Pihir. Min zaujihi, dari istrinya ya Ummi Ghalib. Ya, Ummi Ghalib kunyahnya namanya Lailah binti Sa'ad bin Huzail. Oke. Wa Pihir huwa Quraisy. Adapun Pihir ini adalah Quraisy. Jadi suku Quraisy itu kenapa dia disebut dengan Quraisy? Karena dia bersumber dari satu orang yang bernama Pihir. Pihir itu nama lainnya adalah Quraisy. Nah, keturunannya ke bawah itulah yang disebut dengan bangsa Quraisy, orang Quraisy. Oke. Fi qaulil aksarina, pada pendapat kebanyakan daripada ulama. Kebanyakan ulama mengatakan Pihir itu Quraisy itu. Oke. Oke. Wa kanat Quraisy, dan adalah Quraisy isnatai asyarata qabilah. Isnata asyara qabilah, ada 12 qabilah. Wah, beliau mau sebutkan di sini siapa-siapa saja qabilah Quraisy itu. Oke, baca lalu saja. Banu Abdi Manaf, yang pertama 1 Bani Abdi Manaf.
Yang kedua Bani Abdiddar bin Qusay. Yang ketiga Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Yang keempat Banu Zuhra bin Kilab. Yang kelima Bani Makhzum bin Yaqdha bin Murrah. Yang keenam Bani Taim bin Murrah. Yang ketujuh Bani Adi bin Ka'ab. Yang kedelapan Bani Sahmin bin Husay bin Amr bin Ka'ab. Yang kesembilan adalah Bani Amr bin Lu'ay. Yang kesepuluh adalah Bani Taim bin Ghalib. Yang ke-11 adalah Bani Haris bin Fihr. Dan yang ke-12 Bani Muharib bin Fihr. Nah, ke-12 anak keturunan ini yang kemudian membentuk satu marga atau satu bangsa yang disebut dengan Quraisy yang tinggal di Makkah. Yang nenek moyang mereka dari satu orang yang bernama Fihr. Oke, Fihr. Terus ya, mana wal muqimuna minhum bi Makkah, dan yang bermukim dari mereka orang-orang Quraisy ini yang sudah kita bagi menjadi 12 dari 12 keturunan itu yang tinggal di Makkah itu disebut yusamuna Quraisy al-Bitoh, disebut dengan Quraisy Bitoh namanya, Quraisy Bitoh. Walladina bidawahiha, dan yang tinggal di tepian atau pinggir-pinggir kota Makkah disebut dengan Quraisy Zawahir. Jadi Quraisy secara teritorial itu dibagi dua. Yang tinggal di Makkah disebut dengan Quraisy Bitoh, yang tinggal di lereng atau di pinggiran kota Makkah di luar-luarnya disebut dengan Quraisy Zawahir. Oke, masih panjang? Azamnya? Salawat? Azan? Oke, sampai situ saja dulu karena azan mi habis mi waktu. Habis mi waktu, kita tutup saja ya dengan membaca doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana faghfir lana amana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi salli alaihi wa sallim.